Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membacakan atau memberikan sedikit ilmu dari apa yang saya baca, yaitu dari buku yang judulnya itu Ringkasan Ihya Ulumuddin. Nah, seperti ini bukunya. Nah, ya dengan tema yaitu etika persahabatan. Nah, di dalam bab tersebut berbunyi seperti ini. Ketahuilah bahwa saling mencintai karena Allah dan menganggap seseorang sebagai saudara karena agamanya adalah sebaik-baiknya hubungan persaudaraan. Nah, sikap seperti ini adalah hasil dari akhlak yang baik dan keduanya adalah sikap terpuji. Nah, tentang akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Nah, adapun perihal persaudaraan dan kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 63. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keistimewaan persaudaraan. Di antaranya sabdanya itu, orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah yang paling baik akhlaknya dan lembut perangainya. Mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi dan dikasihi. Yang kedua, orang mukmin itu saling mengasihi dan dikasihi. Tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang tidak mengasihi dan dikasihi. Sabda yang ketiga, barang siapa yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan, maka ia akan dikaruniai dengan sahabat yang saleh. Nah, dimana saat ia lupa sahabatnya akan mengingatkannya, dan saat ia ingat sahabatnya akan menolongnya. Lalu ada lagi sabda keempat, yaitu barang siapa yang merajut tali persaudaraan karena Allah, maka dia akan mengangkatnya. Maksudnya dia itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu derajat di surga, di mana derajat tersebut tidak bisa dicapai oleh amalannya yang lain. Nah, penjelasan tentang makna persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaannya itu atas persaudaraan karena dunia. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, arwah-arwah itu tentara-tentara yang dimobilisir, yang saling mengenal di antara mereka akan saling mengasihi, sedangkan yang tidak saling mengenal akan berselisih. Nah, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya arwah dua orang mukmin akan bertemu dalam perjalanan sehari, namun di antara mereka tidak saling melihat satu sama lain sama sekali. Nah, ada seseorang yang mencintai orang lain dikarenakan fisiknya yang cantik, ada pula yang dikarenakan saudara tersebut adalah media untuk mendapatkan satu tujuan yang berkaitan dengan kepentingan duniawi, atau karena ia menjadi media untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ada pula orang yang mencintai saudaranya karena Allah, tidak bertujuan mengejar keuntungan dunia maupun akhirat, tetapi memang benar-benar mencintainya dikarenakan posisinya sebagai hamba Allah. Nah, barang siapa yang mencintai sesuatu karena demi kebaikan saudaranya, maka inilah yang disebut dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Majnun bin Amir dalam syairnya, yaitu aku melintasi rumah Laila, lalu aku cium dindingnya yang ini dan yang itu. Bukan rasa cinta kepada rumah itu yang mengelayuti hatiku, tetapi rasa cinta
kepada penghuninya lah yang membuatku berbuat seperti itu. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mencintai karena Allah, kita juga diperintahkan untuk membenci karenanya. Barang siapa yang mencintai seseorang karena ia adalah kekasih dari kekasihnya, maksudnya kekasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepadanya, maka ia pun harus membenci musuhnya karena mereka durhaka kepadanya. Kita lanjut ke subbab, yaitu sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang teman. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua orang itu pantas menjadi teman seseorang. Nah, Rasulullah bersabda, seseorang itu dipengaruhi oleh agama kekasihnya, maka perlihatkanlah siapa yang menjadi kekasihnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih teman adalah hendaknya ia berakal, berakhlak baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, dan bukan pula orang yang rakus pada dunia. Kenapa harus berakal? Karena berakal adalah modal pokok. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah engkau berkawan dengan orang bodoh. Berhati-hatilah dan waspadalah kamu terhadapnya. Betapa banyak orang bodoh yang membinasakannya. Ia hanya menjadi santun saat berjanji. Manusia dinilai dengan melihat manusia lain, yaitu saudaranya. Jika satu menjadi raja, maka yang satu lagi akan seperti raja. Sesuatu dinilai dengan sesuatu, dilihat dari keseimbangan dan keserupaannya. Lalu selanjutnya, hati dinilai dengan hati pula, dilihat dari petunjuk yang diberikannya saat keduanya berjumpa. Nah, bagaimana mungkin orang bodoh yang ingin memberikan kebaikan buatmu dapat memberikan manfaat kepadamu? Justru sebaliknya, ia akan menimpakan bahaya kepadamu. Oleh karena itu, seorang penyair berkata, "Aku merasa aman dari musuh yang berakal dan merasa takut kepada kawan yang diselimuti oleh kegilaan." Lalu yang kedua, orang berakal hanya menggunakan satu teknik yang caranya itu dapat diketahui sehingga dapat diperhitungkan. Sedangkan orang gila itu menggunakan banyak sekali teknik. Oleh karena itu, ada yang berkata memutuskan hubungan dengan orang bodoh dan orang fasik adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah karena tidak ada manfaat bergaul dengannya. Alasannya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terus-menerus berbuat dosa besar, sedangkan yang tidak takut kepadanya tidak akan percaya kepada berbagai musibah yang ditimpanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya itu telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-28. Perilaku seseorang itu cenderung mengikuti perilaku orang lain yang terkadang ia sendiri tidak tahu sumbernya. Nah, demikian pula dengan ahli bid'ah. Sedangkan tentang ciri-ciri teman yang berakhlak baik, Al-Qamah telah menyebutkan dalam salah satu wasiatnya kepada anaknya saat ia akan wafat, "Wahai anakku, jika engkau ingin mencari teman, maka pilihlah teman yang saat engkau membantunya ia menjagamu, saat engkau menemaninya ia menghiasimu dengan hal-hal baik, dan saat engkau duduk dengan mengharapkan bantuan ia membantumu. Bertemanlah dengan orang yang saat engkau menjulurkan tanganmu kepadanya dengan kebaikan ia membalasnya. Saat ia melihat kebaikan pada dirimu ia mengikutinya, dan saat ia melihat dirimu berbuat keburukan ia mencegahnya. Bertemanlah dengan orang yang saat engkau meminta kepadanya ia memberimu, saat engkau diam ia menyapamu, dan saat engkau mengalami musibah ia membantumu.
Bertemanlah dengan orang yang saat engkau mengatakan sesuatu ia membenarkannya, saat engkau berusaha melakukan sesuatu ia memberikan arahan, dan saat terjadi perselisihan di antara kalian ia mengutamakanmu. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya yang benar-benar menjadi saudaramu itu adalah orang yang selalu bersamamu dan mengorbankan dirinya demi dirimu. Saat kamu tertimpa musibah, ia datang dan mengorbankan dirinya untuk menolongmu. Idealnya orang yang menjadi temanmu itu adalah orang yang berilmu di samping wirai, agar kamu dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Luqman Al-Hakim berkata, wahai anakku, duduklah bersama orang-orang berilmu dan dekatilah mereka dengan kedua kakimu. Sesungguhnya hati dapat hidup dengan hikmah, sebagaimana tanah yang tandus menjadi subur dengan kucuran air hujan. Ya, tadi itu tentang subtema yang judulnya sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang teman. Ya, kita lanjut ke subbab kedua, yaitu kewajiban dalam persaudaraan dan pertemanan. Nah, kita ketahui bahwa tali persaudaraan adalah ikatan antara dua orang, seperti halnya ikatan pernikahan antara suami istri. Jika ikatan pernikahan itu seperti ikatan persaudaraan, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal harta, jiwa, lisan, hati, doa, lalu keikhlasan, kesetiaan, dan tidak membebani. Kewajiban pertama dalam masalah harta, paling minim sikapmu itu kepada temanmu atau kawanmu adalah seperti sikapmu kepada pembantumu, maksudnya penolongmu, di mana urusannya itu menjadi urusanmu juga. Sedangkan sikap pertengahannya itu adalah engkau memperlakukannya seperti memperlakukan dirimu sendiri, sebab tali persaudaraan mengharuskan adanya unsur kerjasama dan saling menghibur. Adapun sikap paling tinggi adalah engkau lebih mengutamakannya, engkau korbankan urusanmu demi mengatur urusannya. Nah, inilah tingkat persaudaraan tertinggi. Lalu ada berbagai hadis yang menyebutkan keistimewaan sesuatu tali persaudaraan, diantaranya sabda Rasulullah SAW, yaitu yang paling dicintai Allah SWT di antara dua orang yang bersahabat adalah yang paling lemah lembut kepada sahabatnya. Nah, kewajiban kedua adalah membantunya dalam memenuhi segala kebutuhan dirinya sebelum ia memintanya. Sikap seperti ini derajatnya itu sebanding dengan sikap paling tinggi pada pembahasan tentang harta sebelumnya dalam hak-hak persahabatan. Kewajiban adalah dalam hal lisan, yaitu tidak mengatakan sesuatu yang dibencinya. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan kepada seseorang sesuatu yang dibenci orang tersebut. Ketahuilah bahwa jika engkau mencari seorang kawan yang kira-kira itu perfect, tidak memiliki kekurangan sama sekali, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Lalu Imam Syafi'i berkata, tidak ada seorang pun di kaum muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak pernah mendurhakainya. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak pernah menaatinya. Barang siapa yang ketaatannya itu lebih dominan daripada maksiatnya, maka ia termasuk orang yang adil. Jika hal seperti itu adalah adil dalam pandangan Allah, maka hal itu niscaya lebih adil lagi bagimu. Oleh sebab itu, jadilah orang yang selalu menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan saudaranya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam doa yang diajarkannya, yaitu wahai zat yang selalu menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan.
Ya lanjut, ketahuilah bahwa orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berakhlak dengan akhlaknya. Dialah zat yang maha menutup segala celah dan mengampuni segala dosa. Ketahuilah bahwa keimanan seseorang tidak sempurna hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini mengharuskan dirinya untuk menutup celah, memaafkan kesalahan, dan menyimpan rahasia saudara. Lalu ada pepatah mengatakan hati orang-orang merdeka adalah laksana kuburan atau penyimpanan rahasia. Pepatah lain mengatakan hati orang tolol berada pada mulutnya, sedangkan lisan orang berakal berada pada hatinya. Kita lanjut ke kewajiban yang keempat, yaitu adalah menyampaikan pujian dengan sesuatu yang disukai tanpa berlebih-lebih dan tanpa menampakkan aibnya saat engkau memberitahukan kepadanya sehingga ia merasa senang kepada dirinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian mencintai saudaranya, maka beritahukanlah bahwa ia mencintainya, karena hal ini dapat menambah perasaan cintanya kepadamu. Nah, pernyataan terbaik dalam hal ini adalah sebagaimana yang tersirat dalam syair seperti berikut: ambillah sesuatu yang baik dari masamu dan tinggalkanlah yang keruh. Lalu syair yang kedua, umur itu lebih pendek dari celaan sahabat agar berubah. Ya, kita lanjut ke kewajiban yang kelima, yaitu adalah dalam hal kesetiaan dan keikhlasan, yaitu dengan cara tetap mencintai saudaranya sampai dia meninggal atau sampai dia mati, dan mencintai anak-anak serta kawan-kawannya setelah kematiannya. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayani seorang wanita tua dengan penuh hormat yang datang kepadanya. Maka beliau pun ditanya mengenai hal itu dan beliau menjawab, dahulu ia datang ketika Khadijah masih hidup. Ketahuilah bahwa kesetiaan yang baik itu adalah sebagian dari iman, dan menepati janji adalah bagian dari pengalaman agama. Sesungguhnya engkau selalu melihat keutamaan adalah milik saudaramu, bukan milikmu. Karena itu dikatakan rendahkan dirimu di hadapan orang yang bila engkau rendahkan diri kepadanya, ia memandangnya sebagai keutamaan, bukan kebodohan. Hindarilah orang yang dirinya itu selalu merasa lebih utama daripada orang lain. Kita lanjut ke subbab ketiga, yaitu hak sesama muslim, keluarga, dan tetangga. Nah, hak yang harus diberikan seorang muslim kepada muslim lainnya antara lain adalah mengucapkan salam kepadanya saat bertemu dengannya, panggilannya direspon saat ia memanggil, didoakan dengan mengucapkan yarhamkumullah, yaitu semoga Allah merahmatimu saat ia bersin, dijenguk ketika ia sakit, melayat jenazahnya saat ia meninggal, membenarkan sumpahnya saat ia bersumpah, menasehatinya saat ia meminta nasihat darimu, menjaga kehormatannya saat ia tidak ada, mencintainya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan membenci apa yang menimpanya seperti halnya ia membencinya saat hal tersebut menimpa dirinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, ada 4 macam hak kaum muslim atas dirimu, yaitu engkau
menolong orang yang berbuat baik di antara mereka, memohonkan ampun bagi yang berdosa di antara mereka, mencintai orang yang bertaubat di antara mereka, dan tidak menyakiti mereka baik dengan perbuatan maupun perkataan. Nah, beliau juga bersabda, seorang muslim itu adalah orang yang membuat kaum muslim lainnya selamat dari perkataan dan perbuatannya. Dalam hadis lain dikatakan, seorang mukmin itu adalah orang yang dapat menjamin keamanan jiwa dan harta sesamanya. Rasulullah juga bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan buruk dan menjauhinya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.